Baik, rekan-rekan mahasiswa semuanya, saya akan melanjutkan mengenai pembahasan materi mikrokontroler Arduino. Di sini kita bahas mengenai pemrograman di Arduino-nya. Namun materi yang kita bahas yaitu awalnya mengenai variabel dan konstanta. Apa itu variabel dan apa itu konstanta? Pasti ini akan banyak nanti kita gunakan di dalam pemrograman Arduino. Mungkin awalnya kita pahami dulu atau kita ketahui dulu bahasa pemrograman apa yang digunakan di dalam memerintah mikrokontroler Arduino. Istilahnya itu codingnya itu pakai bahasa apa kayak gitu. Coding gitu ya. Baik. Untuk board Arduino, mikrokontroler Arduino menggunakan bahasa C atau bahasa C++. Bahasa C merupakan termasuk kategori bahasa pemrograman tingkat tinggi di level 2. Ini ada lagi yang level yang lebih tinggi lagi, level 3 itu bahasa basic. Semakin tinggi tingkat levelnya suatu bahasa pemrograman, maka akan sangat mudah, lebih mudah dipahami atau mudah digunakan dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang levelnya lebih bawah. Semisal level 1 ini bahasa assembly, wah ini agak susah ini, karena perintahnya hanya move, call, macam-macam langsung ke registernya. Apalagi dengan yang level 0 nih, ini perintahnya sangat susah sekali malah. Karena apa, kita mengcodingnya atau menuliskan perintahnya itu dalam bahasa mesin, binary. Bahasa C di level 2 atau mungkin juga hampir sama, dia masuk di level 3 juga ya, termasuk bahasa tingkat tinggi. Kayak gitu, sehingga akan mudah kita sebagai programmer untuk membuat program perintah pada mikrokontroler Arduino. Namun bahwasanya perlu kita ketahui bahwa semua program yang dibuat di level 3 atau level 2 maupun level 1, semuanya itu nanti akan dikompil untuk dijadikan ke kode mesin. Kode mesin berbentuk biner, bilangan biner, itulah yang akan dimasukkan dalam chip mikrokontroler. Jadi kalau misalnya di dalam bahasa C ini, ketika kita mengcoding di program Arduino, nanti ada proses compile. Proses compile itulah dia merubah dari bahasa pemrograman itu menjadi bahasa assembly, kemudian di convert lagi atau compile lagi menjadi bahasa mesin atau kode mesin. Baru itu yang dimasukkan di dalam flash memory yang ada di mikrokontroler. Wah, gitu ya ternyata prosesnya. Di bahasa C masuk di level 2 atau bahasa tingkat tinggi, termasuk bahasa yang mudah dipahami. Kenapa mudah dipahami? Karena bahasanya itu ya hampir mirip-mirip dengan bahasa kita sehari-hari. Bisa kita gunakan, misalnya nanti buat variabel namanya hitungku, itu kan hitung gitu kan, bahasa kita sehari-hari, bahasa Indonesia kayak gitu. Jadi lebih mudah nanti dalam membuat program. Oke, next. Struktur dalam pemrograman mikrokontroler Arduino sangatlah simpel dan hanya terdiri dari 2 bagian, yaitu dari 2 bagian fungsi setup. Ini fungsi setup dan fungsi utama, fungsi loop. Fungsi setup adalah persiapan sebelum eksekusi program. Di sini jadi ketika nanti kita mengawali membuka program Arduino gitu, maka nanti akan muncul void setup dan void loop. Pasti seperti ini misalnya. Ini misalnya new gitu. Nah ini seperti ini. Muncul setup dan loop. Ini defaultnya seperti ini program Arduino nya, seperti itu. Sehingga nanti awalnya kita harus memasukkan perintah di void setup dan program utama yang akan dieksekusi terus-menerus di void loop. Setup, void setup diartikan untuk menginisialisasi awal pin atau port serta resistor yang digunakan. Jadi
di sini itu di bagian setup ini gunanya untuk menginisialisasi pin atau port apa saja yang kita gunakan nantinya dalam microcontroller Arduino, dan juga register apa yang kita aktifkan atau yang kita gunakan di situ. Setelah diinisialisasi, baru nanti bisa kita gunakan di dalam fungsi-fungsi yang lain, termasuk di fungsi loop atau fungsi utama. Ya, di sini nanti tempat kita menuliskan program, di mana dia program yang kita tulis di dalam void loop ini akan dieksekusi terus menerus, dan looping itu berputar. Nah, jadi ya begini terus untuk program utama. Kalau yang setup ini dieksekusi sekali aja ketika dinyalakan pertama kali atau awal dinyalakan microcontroller tersebut, atau ketika di reset itu maka dia dieksekusi awal, habis itu dia akan loncat ke void loop ini. Nah, void setup pertama kali berjalan pertama kali ketika program dijalankan, berfungsi untuk inisialisasi mode pin sebagai input atau output dan inisialisasi serial. Contohnya seperti ini. Jadi di void setup kita untuk menginisialisasi pin apa yang kita gunakan atau mengaktifkan register serial. Misalnya contoh seperti ini, pin mode. Nah, jadi pin mode pin nomor 2. Nah, pin nomor 2 diinisialisasi sebagai input. Nah, jadi mode pada pin 2 kita jadikan input. Sedangkan pin mode pada pin nomor 3 dijadikan output. Nah, berarti misalnya pin nomor 2 itu sebagai input untuk membaca tombol. Nah, penekanan tombol kayak gitu. Nah, yang output mungkin untuk menyalakan LED. Nah, nyala atau padam LED-nya. Untuk yang input tombolnya ditekan atau dilepas atau tidak ditekan kayak gitu. Nah, ini harus kita inisialisasi, kita deklarasikan dulu di awal di void setup. Nah, ini juga untuk mengaktifkan register jalur serial. Jadi untuk mengaktifkannya di fungsi setup atau void setup. Oke, lanjut. Nah, sedangkan di loop, fungsi loop tempat untuk menuliskan perintah program. Ini merupakan program utama program utama kita. Put your main code here. Jadi tuliskan program utama Anda di sini kayak gitu. Dikatakan program utama karena pada fungsi ini instruksi program yang ada akan dieksekusi secara terus-menerus dan berulang-ulang. Nah, maksudnya terus-menerus dan berulang gimana? Misalnya dari atas ini baris nomor 13 dieksekusi. Dia membaca pin pada pin nomor 2, di situ dicocokkan apakah kondisi load dan seterusnya sampai berapa baris bawah nomor 22 atau nomor 20 ini, maka dia akan kembali lagi ke atas lagi nomor 13 lagi dan begitu seterusnya. Nah, itu. Nah, jadi fungsi loop, ingat loop berulang-ulang. Di program apa yang kita tuliskan di dalam void loop ini, maka akan dieksekusi terus-menerus sesuai urutan-urutan barisnya ini. Nah, yang atas dulu dieksekusi, baru kemudian bawahnya sampai bawah, kembali lagi ke atas lagi dan seterusnya seperti itu. Nah, seperti ini misalnya. Nah, cek pin 2 membaca digital read, di membaca kondisi digital pada pin nomor 2. Nah, ingat digital itu hanya high low, 0 1 itu digital. Itu kalau analog tegangan bisa 0 sampai 5 volt misalnya 0,5 volt, 1 volt, 1,2 volt, 2 volt, 2,3 volt. Nah, itu analog. Kalau digital ya 0 atau 1, 0 volt atau 5 volt kayak gitu, high atau low. Nah, bisa ngeceknya menggunakan ini, kita menggunakan variabel ya, nanti kita jelaskan di berikutnya apa itu variabel. Nah, dimana cek pin, cek pin menggunakan variabel untuk membaca kondisi pada pin nomor 2. Nah, terus kita cek
atau kita kita pastikan apakah kondisi hasil pembacaan ini ya pada pin 2 ini kondisinya low. Nah, misalnya tombolnya itu tekan aktif low. Oh ya, kondisinya low. Nah, jika low, maka perintah berikutnya adalah digital write. Nah, kalau ini read, ini write. Kalau read itu membaca, berarti input ya, input. Yang satunya write, menulis, mengeluarkan, nanti output. Output memberikan output berupa data digital pada pin nomor 3 dengan kondisi high. Jadi apa? High itu 1 atau pinnya itu bernilai 5 volt. Nah, semisal kita hubungkan dengan LED yang kaki anoda dengan pin nomor 3 yang katodanya ke ground, maka dia akan nyala karena dapat 5 volt dan ground. Ketika ditekan, terus di bawahnya ada perintah cek lagi yang ini, hasil ini tadi dicek apakah hasilnya high. Kalau high berarti tidak ditekan, misalnya kondisi tombolnya aktif low ya. Jadi kalau high tidak ditekan nih, maka pin nomor 3 mengeluarkan data digital, yaitu digital write dengan kondisi low, LED-nya padam, gitu. Dan begitu seterusnya, cek lagi ke atas, cek lagi ke atas, cek lagi ke atas, begitu seterusnya. Itu di fungsi loop, fungsi utama. Oke. Selain 2 fungsi tadi itu, misalnya tadi ada fungsi setup dan fungsi loop. Kita juga bisa membuat fungsi sendiri atau buatan sendiri. Fungsi adalah sekumpulan blok instruksi yang memiliki nama sendiri, dan blok instruksi ini akan dieksekusi ketika fungsi ini dipanggil. Gitu. Sebagai contoh, di sini saya membuat misalnya fungsi dengan nama cek tombol. Penulisannya gini, membuat fungsi sendiri void spasi, bebas namanya. Kalau ini saya contohkan dengan cek tombol, dimana dalamnya ini perintah program yang saya masukkan. Yang tadinya di ID loop, saya coba masukkan di sini di dalam fungsi cek tombol. Nah, untuk memanggil atau menggunakan perintah yang ada di fungsi yang kita buat sendiri, kita hanya tinggal ini aja, memanggilnya. Nah, ini namanya cek tombol, kurung buka, kurung tutup. Nah, kita hanya tinggal manggil saja cek tombol, kurung buka, kurung tutup, titik koma, maka dia perintahnya akan loncat ke sini, thread. Nah, sini untuk mengeksekusi program yang di sini. Ketika selesai di sini, dia akan kembali lagi ke sini. Ketika ada perintah di bawahnya lagi, akan eksekusi di bawahnya, dan seterusnya. Ketika sudah berakhir di bawah, kembali lagi ke atas. Seperti tadi yang saya sampaikan, fungsi loop atau void loop, dia akan berulang begitu seterusnya. Oke, lanjut. Nah, ini kaidah-kaidahnya. Kalau tadi hanya fungsi yang tersedia dalam pemrograman Arduino, defaultnya fungsi setup dan fungsi loop. Terus kita juga bisa membuat fungsi sendiri. Nah, kalau sekarang ini kaidah-kaidah penulisannya. Kaidah penulisannya, yang perlu dipahami adalah ada ini kurung kurawal, ada tanda kurung kurawal, digunakan untuk mengawali dan mengakhiri sebuah fungsi. Nah, ini ingat, coba diamati setiap fungsi, entah itu fungsi void setup atau void loop, pasti diawali dengan kurung kurawa buka dan diakhiri kurung kurawa tutup. Nah, itu pasti. Kalau tidak ada ini pasti akan error kayak gitu. Sehingga rekan-rekan kalau membuat program, pastikan ketika membuat fungsi harus ada ini ya, buka tutup. Nah, selain pada fungsi untuk kurung kurawal, juga sebagai blok instruksi seperti loop, void, dan instruksi pada for, if serta while.
Nah, misalnya seperti ini keterangannya. Nah, ini kurung kurawal buka untuk fungsi nomor 1 ini ya. Nah, terus ditutup dengan nomor 2. Nah, ini sama ini untuk membatasi bahwasanya fungsi loop atau program yang ada di void loop itu dari atas sampai bawah. Ini batas bawahnya, ini batas atasnya. Terus yang kemudian ini if. Nah, if juga ada. Setelah if, kondisi yang dicek bagaimana, baru kurung kurawal. Kurung kurawal nomor 3 dibuka, kurung kurawal tutup pada nomor 4. Ini juga ketika ada if, kondisinya bagaimana, harus ada juga kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah, intinya, poin pentingnya adalah seberapa banyak kurung kurawal buka, maka jumlahnya untuk kurung kurawal tutup juga harus sama. Nah, bukanya 3 kali, maka tutupnya juga 3 kali. Buka 1, 2, 3. Tutupnya juga harus 3, 1, 2, 3. Itu harus genap berpasangan. Kalau tidak, maka akan error. Nah, ingat-ingat ya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, terus ada lagi kaidah penulisan program pada pemrograman microcontroller Arduino menggunakan bahasa pemrograman C, yaitu digunakan sebagai ini tanda titik koma digunakan sebagai tanda akhir dari setiap perintah program yang ditulis. Nah, ini titik koma, titik koma, titik koma pada setiap perintah program yang ditulis. Ya, seperti ini. Ada program yang sifatnya mengisi sebuah kondisi atau nilai, maka wajib diakhiri dengan tanda titik koma. Yang sifatnya mengisi sebuah kondisi atau nilai. Nah, ingat, ini kan mengisi. Nah, sama dengan mengisi ke variabel cek pin 2. Diisi dengan apa? Dengan kondisi pembacaan kondisi digital pada pin nomor 2. Diisi ke sini. Nah, ini harus diakhiri dengan titik koma. Nah, ini menulis. Nah, sifatnya menulis atau memberi perintah, maka juga titik koma, titik koma. Nah, kalau yang ini membaca mencek kondisi, ini tidak harus ada, nggak boleh titik koma. Kalau titik koma juga akan error. Jadi harus dipahami. Nah, namun perintah yang sifatnya cek kondisi, maka tidak diberi tanda akhir titik koma. Semisal if, for, while. Ini if kondisinya bagaimana, nggak perlu dikasih titik koma, maka akan error kalau dikasih titik koma. Baik, lanjut. Nah, blok komentar. Nah, blok komentar itu apa ya? Untuk menonaktifkan program. Nah, untuk memberi komentar pada program yang memiliki baris lebih dari 1. Ini kalau garis miring bintang, ditutup dengan bintang garis miring. Nah, ini seperti ini contohnya, garis miring bintang, bintang garis miring. Maka antara tanda bintang garis miring bintang pembuka dan bintang garis miring penutup, program yang tidak di area sini maka tidak akan dieksekusi atau tidak dijalankan oleh program. Ya, gitu. Nah, misalnya kita mencoba logo ini kok error ya, maka bisa di off kan dulu. Nah, ini untuk memudahkan kalau kita mau menonaktifkan baris yang banyak, gitu, dengan memberikan perintah tadi garis miring bintang, bintang garis miring, kayak gitu. Nah, apapun program yang ditulis dalam blok ini tidak akan dieksekusi dan tidak akan menghabiskan memori. Nah, dengan ini tadi bintang garis miring bintang, bintang garis miring itu untuk yang baris banyak. Nah, untuk baris banyak. Sedangkan untuk tanda komentar 1 baris cukup bisa menggunakan 2 kali garis miring terus 2 kali. Nah, seperti ini, garis miring 2 kali, maka akan menonaktifkan perintah yang ini, cek tombol ini. Nah,
seperti ini, garis miring, cek tombol aktif dan low. Ini juga sebagai komentar, dia tidak akan dieksekusi yang sebelah sini, kalau yang sini dieksekusi. Nah, yang ini, nah ini sangat perlu ketika untuk memberi tanda pada program yang kita buat, sehingga kita akan lebih mudah menganalisa ketika terjadi error atau kesalahan. Selain untuk nonaktifkan perintah program, komentar juga diperlukan untuk memberikan keterangan pada perintah program yang dibuat, sehingga untuk memudahkan pengamatan program yang dibuat. Kayak gitu. Kalau yang barisnya banyak, menggunakan ini lebih cepat. Kalau cuma satu baris, gunakan garis miring 2 kali untuk menonaktifkan atau untuk memberi komentar. Oke, ini variabel. Baik, ini pasti banyak nanti kita gunakan di dalam pemrograman, yaitu variabel. Apa sih variabel? Variabel adalah suatu tempat untuk menampung data di dalam memori microcontroller yang mempunyai nilai atau data yang dapat diubah-ubah selama proses program. Jadi nilainya atau data yang ada dalam sebuah variabel nanti bisa kita rubah ketika berjalannya program. Namun ketika harus menggunakan variabel, kita harus mendefinisikan terlebih dahulu sebelum digunakan. Variabel didefinisikan sesuai dengan tipe data yang digunakan, seperti boolean, byte, integer, float, long integer, string, dan lain-lain. Jadi ketika kita menggunakan mau membuat sebuah variabel, kita harus tahu tipe datanya apa dulu, kayak gitu. Nanti ini kita gunakan untuk apa, kayak gitu variabelnya. Syarat penulisan nama variabel. Ini penamaan variabel diawali dengan huruf, tidak boleh diawali dengan angka maupun tanda aritmatik. Jadi tidak bisa sebuah variabel kita tulis sebagai untuk apa dengan angka dulu, tidak diperkenankan, maka akan error kayak gitu. Harus ditulis dengan huruf dulu baru angka. Misalnya seperti ini, byte satu sensor. Ini nggak boleh, ini salah, ini salah. Karena apa? Karena ada angkanya, penamaannya angka dulu, nggak diperkenankan. Yang benar bagaimana? Yang benar ya saya begini, sensor 1, ya gitu. Ini baru benar kayak gitu. Terus apalagi, penamaan variabel tidak boleh ada spasi. Ini juga tidak boleh. Misalnya kita kasih seperti ini, yang tadi ini benar, ini benar ya. Misalnya kita tulis seperti ini, sensor 1. Ini ada spasinya, ini salah, jadi salah ini ya, karena tidak boleh ada spasi. Penamaan variabel tidak melebihi 32 karakter. Ini kita nggak boleh tidak diperkenankan membuat nama variabel panjang sekali gitu. Misalnya sensor 1 pembacaan suhu pada ruangan mesin nomor panjang sekali, itu pasti akan error. Jadi tidak boleh melebihi 32 karakter huruf. Terus yang kedua adalah penamanya variabel tidak boleh sama. Misalnya sudah kita tulis sensor 1 gitu, nanti kita tulis lagi sensor 1 gini. Ini tidak boleh, maka akan error nanti kalau kita compile. Kita harus bedakan, saya menjadi sensor 2 lah, seperti ini bisa, boleh, tidak ada masalah. Itu ya, jadi dipahami ya untuk penulisan nama
sebuah variabel. Nah, ini tipe data ini penting sekali karena nanti berhubungan dengan variabel yang akan kita gunakan itu tipe datanya apa kayak gitu. Jadi ketika membuat sebuah variabel kita harus menentukan jenis tipe data apa yang kita gunakan pada variabel tersebut. Penentuan tipe data yang digunakan sangat penting karena hal tersebut untuk menentukan data apa yang akan disimpan pada variabel tersebut dan juga menentukan nilai jangkauan minimal dan sampai maksimalnya berapa yang bisa disimpan dalam variabel tersebut dari data tipe data yang digunakan. Saya ini tipe data boolean, ukurannya 1 bit. Dia hanya bisa kondisinya true atau false, benar atau salah. Kalau tipe data bit, ukurannya 1 bit, 0 atau 1 nilainya. Kita isi angka 2 nggak bisa, error kayak gitu. Kalau char, ini 8 bit, ini 128 sampai 127. Char ini bisa juga berupa huruf, huruf A, huruf B, A besar, A kecil, macam-macam. Cuma hanya 1 huruf saja kalau char kayak gitu. Atau nilainya juga bisa nilai berupa angka. Tipe data byte, 8 bit untuk menghitung 0 sampai 255 kayak gitu. Integer, ukurannya 16 bit dari minus 32768 sampai positif 32.767. Terus ini unsigned integer, ukurannya 16 bit dari 0 sampai 65.000 bla bla sekian ya, gitu. Cuma bedanya ini bisa minus 32.000, yang ini dimulai dari 0. Tergantung kita. Kalau semisal kita mau misalnya ini mau menghitung, saya mau buat ini alat penghitung pengunjung suatu tempat, misalnya mall gitu, yang kira-kira sampai maksimal sehari itu 1000 orang. Kita pakai yang mana? Bisa nggak pakai yang byte? Nggak bisa, karena ini sampai 255. Padahal kita ingin membacanya atau menghitungnya sampai 1000. Kalau gitu nanti bisa error. Kita bisa menggunakan integer atau menggunakan yang unsigned integer. Karena apa? Jangkauannya bisa sampai 32.000. Ini sampai 65.000. Kalau menghitungnya sampai 50.000, pakai yang mana? Pakai yang ini. Pakai yang unsigned integer. Kalau yang pakai ini ya error, nggak bisa karena dia hanya sampai 32.000 sekian. Ini lebih besar lagi ukurannya. Byte, 32 byte. Long integer bisa sampai berapa ini? Hampir 2 miliar ya menghitungnya. Ya ini 4 miliar ya. Gantung kita mau menghitung sampai berapa kayak gitu. Kita tentukan, kita sesuaikan. Ada lagi tipe data float. Float ini untuk pecahan yang koma-koma gitu. 1,1, 10,5. Kalau pecahan atau pecahan itu maka menggunakan tipe data float. Kalau menggunakan integer nggak bisa. Ini bilangan bulat. Integer ini bilangan bulat, nggak bisa. Kalau yang pecahan kita gunakan float atau double kayak gitu. Tipe data string. Kalau string ini kumpulan dari data char yang lebih dari 1 karakter. Ini kumpulannya, ini tulisan kumpulan data char atau kumpulan dari huruf-huruf itu yang lebih dari 1 karakter. Di 1 karakter boleh Pak? Boleh. Gitu. Kita harus tahu variabel yang kita buat untuk apa sehingga kita tentukan tipe datanya. Oke, membuat variabel. Untuk membuat variabel format penulisan seperti ini, tipe data dulu. Ini tipe datanya. Otomatis kalau tipe datanya benar akan berwarna ini hijau ya, berwarna hijau, spasi nama variabel. Opsi dengan kita bisa memberikan nilai langsung, nilai awalnya seperti apa kayak gitu, dengan beri nilai awal yang ditentukan. Misalnya seperti ini, tipe boolean. Nama variabelnya cek. Awalnya kita isi
kondisinya true. Nah, nanti ketika berjalannya program bisa saja nanti berubah menjadi false. Byte. Nah, yang kedua variabel hitung 1 bertipe byte. Nah, kalau byte berarti dari 0 sampai 255 gitu ya. Cuma awalnya kita kasih nilai awal 0. Ini hitung 2 bertipe integer. Nah, yang hitung 3 long integer ya, dan seterusnya. Nah, float bilangan pecahan. Char cuma satu, satu huruf, bebas hurufnya apa. Tandanya ini tanda petik satu di antara huruf ini. Ini tandanya berarti tipe data char. Nah, kalau string kumpulan dari satu atau lebih huruf-huruf, tandanya petik dua. Nah, ini bedanya antara char sama string. Nah, kalau char tanda petik satu, jadi cuma satu huruf saja. Tapi kalau string bisa lebih dari satu huruf, maka penulisannya tandanya petik dua. Gitu. Paham ya untuk bagaimana menuliskan sebuah variabel ya gitu. Oke, baik. Nah, kemudian variabel kalau kita ini ya kita bedakan berdasarkan tempat penulisannya dan penggunaannya, maka bisa digunakan menjadi dua jenis, yaitu dua jenis variabel global dan variabel lokal. Apa itu variabel global dan variabel lokal? Nah, variabel global itu variabel yang dapat digunakan oleh semua fungsi dan instruksi dalam program. Jadi semua program yang ada di program yang kita buat, dalam artian dalam satu file itu ya, itu bisa menggunakan variabel tadi. Nah, namanya global, berarti global itu luas. Nah, syaratnya variabel ini harus didefinisikan pada awal program sebelum fungsi setup. Nah, itu di atasnya fungsi setup tadi itu kita mendeklarasikan variabelnya, maka dia dianggap variabel global gitu. Variabel global dapat digunakan di seluruh tempat baris program yang kita buat, atau istilah lainnya variabel global dapat digunakan di semua fungsi. Nah ini tadi karena ini hapus ya, ini salah karena ada. Nah, variabel 2 ini, variabel sensor 1 dan sensor 2 ini merupakan variabel global karena menulisnya di atas void setup, sehingga nanti bisa digunakan di void loop, void fungsi kita yang buat sendiri itu bisa dipakai. Tapi kalau nulisnya itu di dalam void loop ini, ya nanti bisanya hanya di fungsi loop sini aja digunakannya, kayak gitu. Nah, variabel lokal, nah tadi kalau variabel global, sekarang variabel lokal, variabel yang didefinisikan di dalam suatu fungsi atau di dalam fungsi loop. Variabel ini hanya dapat digunakan di dalam fungsi tersebut, tidak dapat digunakan pada tempat fungsi lain. Jadi kalau kita menuliskan variabelnya itu di dalam sini, di dalam fungsi loop atau di dalam fungsi yang lain, maka hanya bisa digunakan di dalam fungsi tersebut, nggak bisa dipakai di fungsi yang lain karena sifatnya lokal. Nah, itu. Nah, ini contoh penulisan variabel global dan lokal. Variabel global ini ingat ditulis di atas void setup. Nah, sini contohnya adalah variabel dengan nama hasil hitung bertipe integer, variabel dengan nama info bertipe string. Nah ini variabel lokal, variabel x dan y, bertipe integer karena menulisnya di dalam fungsi, maka dia bersifat lokal hanya untuk fungsi ini sendiri, dipakai di fungsi lain tidak bisa ya, gitu. Nah, misalnya ada fungsi yang lain ini cek hasil. Nah, ini manggil fungsi cek hasil, loncat ke sini. Nah, dia menggunakan variabel hasil hitung.
bisa dipakai karena ini variabel hasil hitung bersifat variabel global, maka bisa dipakai di fungsi cek hasil, fungsi yang lain. Nah, kalau menggunakan X dan Y tidak bisa, karena fungsi variabel X dan Y dia hanya digunakan di fungsi loop. Nah, kalau kita mau menggunakan X dan Y, kita buat lagi di sini. Kalau mau buat lokal di dalam fungsi cek hasil sini sendiri. Atau lebih amannya ini saya pindah ke global aja, biar di sini bisa dipakai, di fungsi cek hasil bisa dipakai, atau nanti di fungsi lain juga bisa dipakai. Ya silakan, nggak apa-apa. Ini dipindah di fungsi global, di variabel global. Gitu. Nah, kalau tadi kita ngomong variabel, selanjutnya yang juga digunakan pada umumnya yaitu konstanta. Nah, gitu. Konstanta. Nah, hampir sama ya, juga variabel. Kalau konstanta juga variabel, tapi sifatnya tetap. Nah, konstanta adalah suatu nilai variabel yang sifatnya tetap, tidak dapat diubah nilainya selama proses program berlangsung. Kalau yang variabel tadi bisa berubah-ubah sesuai dengan berjalannya program yang kita buat. Tapi kalau konstanta ini sifatnya tetap, tidak bisa berubah gitu. Karena disimpan di dalam flash memori. Nah, maka untuk mendefinisikan harus didahului dengan preprosesor flash, atau dengan perintah nih const, const, perintah ini dulu, baru nanti kita deklarasikan nama konstantanya. Nah, seperti dengan variabel tadi, ketika kita mau menggunakan konstanta, kita harus mendefinisikannya terlebih dahulu sebelum digunakan. Konstanta didefinisikan dengan menuliskan const, kemudian tipe data, kemudian nama konstanta yang dibuat, sama dengan syaratnya variabel tadi. Cuma bedanya harus dituliskan konstanta dulu, tipe data, baru nama konstanta. Nah, tidak boleh diawali dengan huruf, tidak boleh diawali dengan angka atau tanda aritmatik, tidak boleh ada spasi, penamaan tidak melebihi 32 karakter huruf, dan penamaan tidak boleh sama. Nah, ini contoh penulisan konstanta global dan lokal. Ini ada ini const float rpm set point. Nah, misalnya bahwasanya saya sudah fix pengen rpm-nya atau putarannya itu set point-nya adalah 1000. Nah, contoh konstanta global penulisannya konstanta float rpm. Kalau ini variabel karena tidak ada konstanta. Nah, kalau ini yang global, kalau ini yang contoh konstanta lokal. Nah, tetap tulisannya sama, tulis dulu const, tipe datanya apa, terus nama konstantanya. Boleh berurutan gini, boleh. Di bawahnya juga boleh, kayak gitu. Nah, ini konstanta bertipe float, namanya KP, nilainya 3,1, KI 2,2, KD 1,7. Nah, ini lokal, jadi hanya bisa dipakai di fungsi loop sini aja. Kalau yang global nanti bisa di semua fungsi bisa digunakan. Ini contoh variabel float bertipe float, namanya error. Error sama dengan rpm set point dikurangi hasil baca rpm. Nah, ini contoh penulisannya saja. Misalnya nanti kita buat sistem kontrol PID, ya ini bisa seperti ini. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya mengenai pemrograman di Arduino, poin-poin utamanya, etika-etika penggunaannya, atau estetika penulisan program yang ada di Arduino, terus berkenaan dengan variabel dan konstanta. Nah, mungkin demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekiranya kurang jelas atau kurang dipahami, silakan bisa menghubungi saya.
untuk kita diskusikan lebih jauh lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum.